Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Vkom Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan Ibu Sri Sumarlinda. Ngopong, udah gini datangnya nih lagi. Ini kan tanda sekarang itu harus kita kasih simbol ciri khas. Iya. Saya nggak pakai itu, pakai ini aja. Oke, selamat datang ya guys. Ini dengan Ibu Sri Sumarlinda dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Ya, sudah berapa lama di Duta Bangsa? Oke, senior lah ya. Lebih dari umurnya UDB. Lebih dari umurnya UDB. Jadi sebelum UDB dibangun, sudah ada di sini. Saya sudah ada di sini. Sudah ada di sini ya. Tahu kan sejarahnya UDB itu dari mana? Panjang banget karena kita ngomongnya cuma 15 menit. Pokoknya dari awal berdirinya STIMIK, saya sudah di sini. Udah di sini ya. Berarti sebelum STIMIK saya sudah di sini. Kira-kira tahun 1998 saya sudah gabung dengan Mbak Singgi. Coba dihitung sendiri berapa tahun? Matematika aku jelek. 2001, 2021 dikurangi 1998. Berapa, Dek? Banyak ya pokoknya. Silakan tulis di kolom komentar. Oke. Nah, berarti dari zaman mahasiswa berpakaian aneh sampai dengan mahasiswa berpakaian gaul sekarang dan TikTokan, itu banyak hal yang lucu-lucu ya. Kalau dari dulu itu dari zamannya Aksmi, AMI, STIMIK, sekarang UDP, mahasiswa yang ada di sini semuanya nggak ada yang berpakaian aneh. Nggak ada yang aneh. Semuanya pakainya gaul semua. Gaul. Iya, karena dia mengikuti tren. Oh gitu. Gaul gitu ya. Gaul. Pakaian gaul ya. Tapi itu udah masuk tata tertib ya. Tata tertib, ya, nggak ada masalah. Karena kan yang menjadi contoh kan yang ada di sini. Tapi pernah nggak lihat mahasiswa kok aneh gitu? Mahasiswa aneh? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Kecuali setelah saya lihat jenengan, saya jadi bukan mahasiswanya, tapi dosennya yang aneh. Ada nggak lihat mahasiswa kok aneh ya gitu loh. Aneh terlepas dari aneh itu karena entah itu kebiasaan sebelum pandemi loh ya, sebelum pandemi ya. Kalau pandemi kan kita jarang lihat mahasiswa juga. Alhamdulillah ini serius ya, saya jawab serius. Kalau yang yang ini ya, yang mulai dari STIMIK sama UDB sekarang, karena sebelum pandemi itu setiap awal masuk mahasiswa dibekali dengan istilahnya, kalau dulu Habis waktunya ya. Di prakuliah. Prakuliah di situ kita sudah kita sampaikan kepada mahasiswa tentang tata tertib mahasiswa, etika mahasiswa ketika masuk kampus, ketika ada di kelas, ketika menemui dosen, bahkan sampai ketika dia melakukan bimbingan sama transaksi pembayaran pun sudah kami sampaikan di situ di awal di prakuliah. Oh gitu. Nah, mungkin kalau pandemi ini kami juga menyampaikan sih secara online juga ya, tapi kan tidak bisa atau belum bisa diimplementasikan karena memang mahasiswa tidak semuanya bisa datang ke kampus. Karena masanya sekarang masih pandemi. Lah terus kalau misalnya ada mahasiswa yang kita nggak tahu nih ya, ada nih kuliah, terus ada yang tidur gitu kan. Nah padahal tata tertib perkuliahan itu nggak gitu. Yang saat ini pandemi atau sebelumnya? Pandemi. Kalau pandemi, ya kalau pandemi ini memang kalau saya pribadi sebagai dosen ya, ketika saya melakukan pertemuannya itu secara daring ya, secara online itu, ketika entah menggunakan Google Meet atau Zoom, saya mewajibkan mahasiswa untuk open kamera ketika saya menyampaikan materi. Oh gitu. Ketika mahasiswa menyampaikan presentasi untuk tugas-tugasnya pun harus semua juga open kamera. Berarti nggak kelihatan ada yang tidur gitu, nggak ada ya? Kalau tidur nggak ada, Pak. Nek makan ada. Makan ada. Jalan-jalan. Nah itu makanya. Tapi ada juga yang. Tapi asik juga sih kuliah sambil makan gitu ya. Saya memperbolehkan kalau sambil makan asalkan tetap ketika justru itu Pak, ketika mereka sambil makan akan saya tandai tik, berarti nanti saya harus memberi pertanyaan kepada yang makan. Kirain saya harus minta makanan dari dia.
Ya mungkin kalau jenengan seperti itu. Gitu ya? Karena nggak mungkin kalau saya minta saat itu kan, karena kan posisi jarak yang memisahkan di antara kita. Oh iya juga sih ya. Tapi kendalanya apa kalau online kayak gini, kendalanya apa? Terutama tata tertib itu ya. Kendalanya yang dihadapi karena memang internet ya, jaringan itu yang sering dikeluhkan oleh mahasiswa. Saya nggak tahu itu sebagai salah satu alasannya untuk untuk bisa tidak mengikuti atau bahkan mengikuti tapi sering putus-putus, itu bisa jadi. Bahkan ada beberapa yang Bu, kok saya belum dapat kuotanya gitu, kuota internet yang subsidi ya. Yaitu mungkin dalam tanda kutip, ternyata setelah saya tanya serius, dia ganti nomor. Berarti kan bukan kesalahan dari. Oh, nggak tertib berarti ya? Iya, mahasiswa yang kadang-kadang dalam tanda kutip ya, tidak semua ya. Itu bukan gaul ya, gabut. Karena kondisinya mungkin dia kurang jalan ya. Iya juga sih, iya juga bisa. Tapi pandemi loh, mestinya kan dia nggak kebeli kuota, nggak kebeli nomor. Dia kok beli nomor lagi gitu loh. Iya, namanya anak muda. Jangankan anak muda ya, anak tua pun juga seperti itu ya. Nomor bisa lebih dari satu. Contohnya Pak Joni. Oh enggak, aku cuma satu bro. Aku cuma Saya satu, ya. Gitu ya. Nah terus apa ya yang asiknya kalau kuliah online itu apa tuh? Asiknya, asiknya Ngajar sambil makan? Enggak. ngajar. Kalau saya nggak pernah ngajar sambil makan. Tapi makan sambil ngajar? Oh enggak juga. Nggak juga sih Pak. Kadang-kadang ketika ada situasi urgent gitu, bukan asik ya ini ya, istilahnya hikmahnya ketika kita bisa online ya, ngajar online, ketika ada sesuatu yang urgent dan harus diselesaikan, itu kita bisa keep dulu. Mohon maaf ini mahasiswa bisa menerima ya seperti kejadian harus kita selesaikan saat itu juga. Itu hikmah dari kalau kita offline biasanya kan harus menyelesaikan itu dulu ya, menyelesaikan ngajarnya dulu, baru kita bisa mengerjakan yang lain. Tapi yang ini dalam tanda kutip ya, tidak terus langsung kita tinggalkan mengajarnya, tapi kita keep sebentar, break sebentar, kita lanjutkan lagi. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada masalah kadang-kadang kan tidak semua mahasiswa juga dia ngerti apa yang diajari di online gitu loh. Dia pengennya lihat langsung atau dia harus berulang-ulang, ya kan? Solusinya gimana itu? Kalau saya tetap mahasiswa itu setelah saya kasih materi ya, baik PowerPoint atau nanti saya ada YouTube ya, ada beberapa video itu. Nah, itu saya mewajibkan mahasiswa membahas pula materi yang saya kasihkan dengan presentasi. Kalau yang terakhir kemarin yang sebelum UTS, saya karena memang kendala beberapa kali harus ini ya, itu saya suruh untuk membuat kesimpulan dari seluruh pertemuan 1 sampai ke 7 untuk dipresentasikan. Tidak semua, maksudnya tidak semua mahasiswa, tapi saya ambil acak. Tapi mahasiswa tersebut, semua mahasiswa harus siap Pak, harus siap untuk presentasi. Jadi tidak saya jatah besok kamu, itu enggak. Jadi semua mahasiswa satu kelas harus siap. Pada saat itu saya akan menunjukkan satu mahasiswa untuk mempresentasikan untuk ini. Berarti tetap sama aja ya, online sama offline itu sama aja strengthnya ya. Enggak terus mereka santai di rumah gitu. Beban kami sebagai dosen sebetulnya, saya pribadi ya, entah nek jenengan. Aku host kok. Jenengan bukan dosen ya? Aku host. Posisi sekarang host. Podcast. Oke. Beban saya itu ketika apa yang saya sampaikan mereka tidak bisa memahami. Ketika mereka saya tanya terus tidak bisa menjawab, itu saya rasanya berarti saya gagal untuk pembahasan materi ini. Nah, itu ya biasanya saya putar otak gimana caranya untuk biar mereka paham. Karena kan yang saya ajarkan kebetulan di semester ini teori kan Pak ya. Nah, teori itu kalau hanya suruh baca, dan itu kan kadang-kadang ya saya nggak yakin mahasiswa membaca materi yang saya perintahkan. Maka dari situ tetap ya, kalau metodenya student center learning ya, tidak dari saya sendiri yang ngomong, tapi dari mahasiswa juga harus ngomong. Lagi pula materi banyak ya, bisa dari YouTube, dari online ya, dari internet. Tapi dari situ saya juga melihat ternyata mahasiswa juga kreatif juga ya, banyak dari PPT yang dia buat, kemudian cara presentasinya itu
alhamdulillah mungkin karena pengalaman di mata kuliah yang sebelumnya sudah memberikan tugas yang hampir sama, mereka juga tidak canggung dengan tugas-tugas yang seperti itu. Itu karena kesepakatan di awal sudah seperti itu. Dibuat kesepakatan dulu di awal. Harus, semua itu harus kesepakatan. Antara saya dan jenengan tadi sepakat toh jam sekian. Sepakat kita mau ngomongin apa nggak jelas. Oke, terus nah ini kadang-kadang karena pandemi ya, karena pandemi orang malas juga keluar, terus mahasiswa juga ada masalah keuangan dan lain-lain. Nah, pengennya gimana sih? Mungkin dari Bu Linda sendiri pengen untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa gitu. Pengennya ya Pak ya. Sebetulnya yang dilakukan di Vkom ini ya, khususnya UDB khususnya Vkom ini sudah sangat baik ya, cukup baik. Untuk khususnya yang praktek itu sudah dibuat jadwal ya dengan luring ya Pak ya. Oh gitu, ada yang offline juga ya? Ada yang offline, ada yang online seperti itu. Sekarang kan baru yang praktek ya, yang mata kuliah praktikum. Nah, harapan saya ini nanti tidak hanya yang praktek, tapi yang teori juga seperti itu. Karena kami pun butuh interaksi langsung dengan mahasiswa. Sampai sekarang saya selaku PA 2020, terus terang Pak, saya belum hafal. Paling enggak ketuanya saja ya, ketuanya Mas Jody sama Mas Ma'ruf itu yang baru saya hafalin. Maksudnya orangnya ini, namanya ini. Kalau yang lain cuma sebatas kelas ini ada wajah-wajah seperti itu dia gitu. Tapi belum bisa menyebutkan si A, si B, si B itu belum bisa. Beda sekali dengan ketika kita offline. Jadi harapan saya ke depan mungkin tidak hanya yang praktikum saja, tapi yang teori juga dibuat jadwal seperti itu. Tapi tenang aja Bu, abis ini nanti yang nggak ketahuan itu dia komen di bawah nanti. Iya, oh ini saya bu, ya kan? Dia ketahuan nanti. Oke. Oh nanti di share ya? Nanti di share ya? Saya bu gitu. Minta tugas dong Bu? Nggak mungkin ya? Oke, kira-kira gitu ya. Dan sangat luar biasa dari dulu sampai sekarang itu belum pernah menemukan mahasiswa yang nakal. Pernah Pak, kalau mahasiswa yang nakal dalam tanda kutip ya. Ya ada yang negatif, ada yang positif. Ya kalau positif yang itu saya alhamdulillah belum pernah menemui. Yang itu Pak, kalau kendalanya? Yang kelas karyawan kan ada yang positif. Karena dia punya suami. Ya, iya, itu nggak ada masalah, berarti bukan mahasiswa yang aneh berarti. Oh, enggak. Ada Pak mahasiswa yang aneh yang saya temui karena orang tuanya sampai menemuin saya ya saat itu ya. Itu dulu sekali ya sebelum ini karena hubungannya dengan dalam kutip biaya pembayaran biasanya kan iya tidak lepas dari itu pasti akan ini. Ya, ternyata ada yang seperti itu. Jadi kalau di sini ya pesan saya, Anda sebagai seorang mahasiswa janganlah seperti itu, kasihan. Nanti kamu jadi orang tua juga loh. Gimana kalau itu orang tua, kamu jadi orang tua, kamu diperlakukan seperti itu. Podo gitu. Tapi sepertinya kalau sekarang jarang ya kayak gitu ya. Karena sekarang pembayaran sudah ini Pak, alhamdulillah sudah online. Jadi untuk arah ke situ ya bisa dicandai sendiri. Dalam tanda kutip itu sudah agak berkurang. Ini situnya sekarang gini ya. Oh gini ya. Ini biasanya kutip itu. Itulah kita harus punya ciri khas Pak. Kalau yang lain. Besok saya mau gini. Kalau saya gini. Gitu ya. Oke. Baik, itu kira-kira pada intinya bahwa meskipun pandemi, mahasiswa tetap berkreasi luar biasa, kemudian kreativitas juga luar biasa, kemudian cara mengajarnya juga bagus ya. Bisa ngelihat dari jauh mahasiswa nggak sambil tiduran. Biasanya Pak, setelah saya saya akan screenshot, terus saya kirim ke grupnya. Screenshot dari kan di online semua dibuka kameranya ya, saya kirim ke grupnya. Artinya apa ya? Berarti saya memperhatikan di situ kamu yang istilahnya akan lihat kan namanya juga terlihat itu siapa yang online, dia lagi ngapain kan terlihat. Tapi ada juga yang mahasiswa, mohon maaf Bu ini sambil ini karena ini ya saya enggak ada masalah, yang penting ada omongan di awal. Oke, baik intinya hati-hati lo bro. Ikut kuliah dia ngeri ya. Nggak serius tapi santai Pak. Iya. Oke, baik intinya itu
tetap berkreasi, kemudian meskipun pandemi ya. Baik, pesan terakhir buat mahasiswa meskipun pandemi. Ya, baik, untuk mahasiswa semuanya yang Mahasiswi juga mungkin ya. Oh iya, mahasiswa-mahasiswi khususnya Fakultas Ilmu Komputer ya. Untuk saat ini pandemi masih ada ya, masih kondisi belum normal. Jadi saya selalu berpesan setiap hari Anda harus prokes, jaga jarak, selalu rajin cuci tangan, pakai masker, ya dan lain-lain, jaga imun, jaga iman. Dan amin. Oke. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Bu Sri Sumarlinda atas waktunya di podcast Vkom Universitas Duta Bangsa Surakarta. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.